Halo anak-anakku semuanya, selamat pagi. Selamat bertemu lagi dengan Ibu. Kita akan belajar di sini untuk hari ini ya. Dengarkan penjelasan Ibu untuk hari ini ya, anak-anak ya. Oke, penjelasannya adalah berikut ini. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang persatuan. Persatuan merupakan sila yang ketiga ya. Lambangnya apa? Yaitu pohon beringin ya. Untuk apa sih tujuan persatuan? Persatuan itu menciptakan kedamaian, sejahtera, keharmonisan, dan memiliki tujuan yang sama ya. Kita lihat di sini LKS halaman 75 ya. Jadi persatuan itu sangat penting untuk mencapai tujuan atau sasaran ya. Tentunya sasarannya adalah yang baik. Nah, persatuan dapat kita ciptakan di sekolah, masyarakat, juga di rumah ya. Bagaimana cara menciptakannya persatuan? Yaitu kita tidak berantem, tidak bertengkar, tidak mengejek, tapi persatuan harus kita ciptakan dengan baik ya, baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah, seperti itu ya. Persatuan dan kesatuan merupakan semboyan dari bangsa Indonesia waktu meraih kemerdekaan ya. Tanpa persatuan, tanpa satu tujuan atau sasaran yaitu mencapai kemerdekaan, maka bangsa Indonesia sampai detik ini masih dijajah. Tetapi karena persatuan dan kesatuan, maka tercapailah yang namanya tujuannya apa? Yaitu bangsa Indonesia harus merdeka ya, seperti itu. Nah, kita lihat LKS halaman 76 ya, 76. Sikap persatuan di lingkungan sekolah, yaitu piket kelas, kemudian menghormati budaya lain, saling membantu, mencerminkan persatuan dan kesatuan, kemudian membantu teman yang kesulitan. Itu adalah contoh sikap persatuan dan kesatuan yang harus kita ciptakan di sekolah ya. Kemudian persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, yaitu kita hidup damai, hidup rukun ya, kemudian saling gotong royong, kemudian saling membantu ya, seperti itu. Ketika ada tetangga yang susah, kita harus menolong atau membantu. Nah, kebalikan dari sikap yang tidak baik di sekolah, yaitu di sini apa? Misalnya tawuran, mengejek teman, memilih-milih teman, kemudian sombong, acuh dan tak acuh. Wah, itu hal yang tidak perlu kita lakukan, atau itu merupakan hal yang menjadi pemecah dalam persatuan. Untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita harus bersatu ya. Ada semboyan mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Itu adalah materi hari ini, yaitu LKS halaman 75 dan 76, yaitu tentang persatuan ya. Persatuan harus kita ciptakan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Tadi Ibu udah sedikit menjelaskan, yaitu tentang persatuan di sekolah. Kemudian hal yang tidak baik merupakan contoh tindakan yang tidak mencerminkan persatuan ya, seperti itu. Nah, contoh sikap persatuan di rumah apa? Misalnya bekerja sama untuk membersihkan rumah, kemudian tidak saling menghina kakak adik, tidak bertengkar di rumah orang tua. Nah, kemudian contoh sikap persatuan di masyarakat, yaitu contohnya ngapain? Gotong royong bersama-sama membersihkan sampah. Kemudian ketika ada yang meninggal, kita datang bersama-sama untuk membantu dalam acara tersebut, pemakamannya. Kemudian hal yang lain, kita harus saling menghormati satu dengan yang lain, tidak boleh menghina, kemudian kita berbicara yang kotor, seperti itu ya. Jadi Ibu sudah menjelaskan tentang persatuan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, tugasnya adalah kerjakan paket halaman 51 sampai 55. Kerjakan paket halaman dari 51 sampai 55, bagian A saja ya.
bagian A saja, kemudian kerjakan paket halaman 109 ya. Paket halaman 109 sampai 112 bagian A saja ya. Ya, kerjakan paket halaman 109 sampai 112 bagian A saja. Oke anak-anak, ya jangan lupa jawabannya saja ditulis buku PR. Oke, anak-anak kerjakan jawabannya saja di buku PR, dijapri ke wali kelas masing-masing. Selamat mengerjakan tugas dari Ibu. Tetap semangat di dalam belajar online ya, smile ya, semangat di dalam belajar. Bahkan di rumah juga harus tetap menjaga kesehatan. Salam sehat selalu, salam semangat dan sukacita dari Ibu. Oke anak-anak? Ya, selamat mengerjakan. Kita semua diberkati.